Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua, silakan Alio untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, pembelajaran yang berkah, mereka berdoa bulan. Selesai. Baik, terima kasih Alio. Untuk hadiran anak-anak pada pagi hari ini, apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, tidak ada yang sakit ya? Ya. Alio tidak sakit ya karena tidak makan pagi ini? Terima kasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak sudah mendapatkan haknya belum pagi ini? Sudah, Bu. Tahukah apa itu hak? Hak itu sesuatu Sesuatu kita dapat ya. Sesuatu yang kita dapat. Ya. Apalagi? Pagi tadi dapat uang jajan nggak dari orang tuanya? tidak. Menurut anak-anak uang jajan itu hak anak-anak atau tidak? Ya. Ya. Tapi ada kewajiban yang harus kita penuhi. Apa kewajiban yang anak-anak penuhi untuk mendapatkan haknya? Menyayangi orang tua. Ya, doakannya. Iya. Nah, semua yang anak-anak katakan itu semua benar. Hal itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Ya Zikri dan mendengarkan ya Zikri, jangan berikut ya Zikri. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak itu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan harus memiliki sifat bertanggung jawab dalam kehidupan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam berbangsa negara, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti yang anak-anak katakan tadi, betul kalau bahwasanya hak warga negara itu adalah segala sesuatu yang wajib kita terima, yang dimana itu sudah ada ketentuannya dari hukum yang berlaku. Contohnya tadi ada apa? Contoh dari hak yang kita terima, menerima uang jajan. Apalagi di rumah contohnya dari hak yang kita dapat di rumah. Contoh hak yang kita dapat itu kalau di rumah apa? Apa aja? Mendapatkan nafkah, Bu. Mendapatkan nafkah. Kalau di sekolah apa hak kita? Dapat pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Tuh. Semua yang anak-anak katakan itu benar. Hak itu berupa memperoleh pendidikan, hak kita di rumah untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan. Namun kita juga harus memenuhi kewajiban kita, di mana kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Nah, contoh yang kita bisa lihat dari kewajiban warga negara itu ada menaati hukum peraturan, membayar pajak. Tadi ada yang mengatakan apa kewajibannya? Ada tadi yang mengatakan kewajibannya di sekolah yaitu belajar. Kalau di sekolah kita mendapatkan hak berupa
Namun untuk memperoleh hak tersebut kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, betul yang dikatakan Rosna, kita beri apresiasi terhadap Rosna. Nah, Indra tadi mau juga berpendapat? Oh, sama pendapatnya? Sama. Nah, benar yang dikatakan Rosna tadi, hubungan hak dan kewajiban itu adalah saling satu kesatuan, yaitu di mana hak dan kewajiban itu apabila terpenuhi itu dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang membuat kehidupan kita lebih tertib dan adil. Nah, ini ada contoh penerapan yang sudah kita bilang tadi, ada contoh di rumah, contoh di sekolah, contoh dalam bermasyarakat. Ini ada contohnya di sekolah, di mana hak kita untuk mendapatkan pembelajaran yang layak, pembelajaran yang benar-benar kita jalani seperti saat sekarang ini. Tapi kita juga memiliki kewajiban, yaitu untuk mematuhi tata tertib sekolah. Di masyarakat kita juga memiliki hak, yaitu untuk hidup aman dan nyaman. Pasti di rumahnya, di lingkungannya ada maling. Pasti kita memiliki hak untuk mengatakan kepada RT atau RW-nya kalau kita ada pemalingan, kita tidak nyaman, kita mengajukan untuk hak kita mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman. Tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban lingkungan kita. Kita juga ikut serta dalam kegiatan bermasyarakat, seperti kita ikut poskamling, kegiatan gotong royong untuk kehidupan kita di masyarakat agar lebih aman dan nyaman. Nah, untuk anak-anak ibu lebih paham apa itu hak dan kewajiban, ibu memiliki lembar kerja untuk ibu bagi beberapa kelompok. Di sini ada 2 pembagian, yaitu ada hak dan kewajiban. Nanti di sini ibu memiliki pernyataan. Di situ pernyataannya bisa anak-anak tulis pernyataan tersebut masuk ke mana? Masuk ke hak atau masuk ke dalam kewajiban. Ibu akan membaginya kelompok. Silahkan dicetak. Apabila tidak ada yang mengerti, silakan ditanyakan kepada ibu. Sudah mengerti audio? Sudah diskusi di audio? Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, mungkin Audio mau mempresentasikan hasil diskusinya? Dia belum ada revisi. Ya? Udah jatuh tuh. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok yang mana terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, baik, silakan Indra. Baik teman-teman, mohon perhatikan. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban. Yang pertama pernyataannya yaitu mendapatkan suasana belajar dengan tenang, merupakan hak. Pernyataan kedua yaitu menghormati semua warga sekolah, merupakan kewajiban. Menggunakan fasilitas sekolah merupakan hak. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah merupakan kewajiban. Meminjam buku di perpustakaan merupakan hak. Melaksanakan tata tertib sekolah merupakan kewajiban. Tidak berperilaku semena-mena merupakan kewajiban. Mendapatkan bantuan beasiswa merupakan hak. Bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler merupakan hak. Yang terakhir, mengikuti upacara bendera merupakan kewajiban. Baik, kita beri apresiasi kepada Indra sudah mau tampil. Terima kasih Indra, selamat duduk kembali.
di mana saya akan menjelaskan terkait dengan jawaban saya dan teman-teman saya terkait dengan hak dan kewajiban yang mana di lingkungan rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang orang tua atau wali itu termasuk kepada hak kita. Terus menghormati semua anggota keluarga itu termasuk kepada kewajiban. Terus mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua itu termasuk hak. Terus membantu meringankan pekerjaan orang tua itu termasuk kewajiban. Terus memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar itu termasuk hak kita. Terus membantu peraturan yang disepakati bersama itu termasuk kewajiban. Terus menjaga nama baik keluarga itu termasuk juga kewajiban. Terus mendapatkan perlindungan dari orang tua itu termasuk dengan hak. Terus mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup itu termasuk juga kepada hak. Yang terakhir lalu berkata jujur kepada orang tua itu termasuk kewajiban kita sebagai anak. Mungkin sekian dari saya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Cimo. Oh, nama panggilan sehari-hari, panggilan kesayangannya Cimo. Ya, sepertinya anak-anak sudah paham ya apa itu hak dan kewajiban, sudah bisa membedakan hak dan kewajiban baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat dan bernegara. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi pertemuannya dengan tugas ini. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca kembali apa itu hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 1949. Dan untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca bukunya. Kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif di dalam kelas. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.